It's Shan time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang aku masih sama Miss Rina. Kita masih di Belitung, dan kita mau lanjut lagi ngebahas soal HIV yang di episode sebelumnya. Dan kemarin kan kalau teman-teman yang udah nonton pasti tahu kan apa aja penyebab teman-teman kena HIV. Nah, sekarang aku mau nanya hal yang lain nih sama Mbak Rina selaku seseorang yang berpengalaman di bidangnya. Asik. Oke. Wow. Kayak yang kita tahu kan ya, dan udah kita bahas juga di episode sebelumnya, kalau misalnya di Indonesia itu angka orang yang terkena HIV atau kita sebutnya ODIF, orang dengan HIV/AIDS, itu tinggi di Indonesia, termasuk 10 besar lah ya di dunia gitu. Dan biasanya ada kenanya itu ke mana sih gitu, maksudnya banyaknya di Indonesia itu kenapa angka positifnya sampai tinggi gitu, biasanya siapa aja yang terkena HIV? Jadi kalau di kami itu biasanya ada namanya populasi kunci sama populasi umum. Oke. Jadi kalau apa tuh? Kalau populasi kunci itu termasuk dari LGBT. Oke. Gitu. Terus juga HRM. HRM itu adalah laki-laki beresiko tinggi. Maksudnya laki-laki beresiko tinggi itu adalah laki-laki yang suka jajan gitu. Oke. Yang suka jajan sate di luar. Sate banget nggak tuh? Sate Padang, sate banyak ya pokoknya. Terus ibu hamil termasuk dari populasi kunci. Terus ibu hamil, waria LGBT kan ada lesbi, gay, D-nya bisex. Bisex, dan T-nya adalah transgender. Benar. Terus orang dengan TB. Orang dengan TB itu tuberkulosis. Kalau misalkan teman-teman awam biasanya pada bilang klep paru. Nah, itu adalah termasuk populasi kunci yang dimana dia potensi tinggi untuk tertular HIV gitu. Kenapa ada populasi kunci? Maksudnya gini, di saat kita kan udah tahu ya, selain kurangnya edukasi untuk teman-teman yang kena HIV gitu ya, apalagi sih, maksudnya apa sih yang menyebabkan orang-orang itu udah deh, gue nggak apa-apa deh kerja kayak gini gitu. Itu kan ada beberapa yang untuk jadi finansial, maksudnya jadi penunjang kebutuhan mereka gitu kan, maksudnya secara ekonomi ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Maksudnya kayak Mbak kan pasti sering ketemu sama orang-orang yang memang pekerjaannya gitu kan, dia mencari nafkah dari situ. Kira-kira faktor di belakangnya itu tuh apa sih? Nah, kalau kebetulan kalau aku kan kemarin itu basic pengalaman kerjanya itu di populasi kunci untuk wanita pekerja seks gitu. Nah, kalau di situ kenapa banyak juga di wanita pekerja seks, walaupun memang angkanya 2% ya, lebih tinggi 8% itu ada di LSL atau lelaki seks lelaki. Nah, WPS ini ada 2%-nya gitu, yang memang cukup tinggi populasi potensi tertularnya gitu. Kenapa ya? Karena kalau dibilang kenapanya ya karena memang dia bekerjanya seks komersil gitu, di mana dia bisa satu hari itu bisa melayani siapa aja gitu, beberapa orang ya. Betul. Dan kalau tadi apa pertanyaannya? Kenapa kok bisa mereka dengan sukarela? Maksudnya gini, apakah memang hobi gitu hobi atau apa gitu? Aku juga sempet pas waktu kalau misalnya ke lapangan gitu suka nanya gitu ya, kenapa sih gitu. Nah, mereka jawabannya memang variatif gitu. Ada yang dia bilangnya ya faktor ekonomi gitu. Terus juga bisa jadi awalnya juga karena paksaan gitu. Terus menjadi suatu kebiasaan. Terus ada lagi yang mungkin faktor lingkungan, tapi ada juga kok yang kuliah gitu, dan kuliahnya itu mereka itu ahli gizi. Oh iya, seserius itu? Iya, S1 ahli gizi. Wah, keren. Kalau pas ditanya kamu kenapa ya? Ya karena gajinya lebih gede.
Just it. Dia bilang cuman karena gajinya lebih gede aja gitu. Wah, menurut aku tuh apa namanya, kan ada IELTS, maksudnya tuh apa ya, ada yang kalau kalau di aku tuh waktu itu pengalamannya ya, ada yang di lokalisasi. Lokalisasi itu adalah memang di situ tempat transaksi seksnya di situ gitu. Itu lokalisasi Kayak namanya. warung lah ya. Tapi biasanya memang warungnya tuh beda-beda. Ada yang nggak transaksi di situ, ada yang di luar. Oke. Nah, kalau misalnya lokalisasi itu benar-benar memang tempatnya di situ gitu. Oh, udah segala-galanya di situ. Itu lokalisasi itu begitu. Nah, apa namanya? Beda tuh lingkungan antara lokalisasi dengan kafe-kafe karaoke gitu. Kalau kafe karaoke gitu, mereka cukup berpendidikan gitu. Tapi mereka lebih memilih untuk kerja seperti itu untuk bisa dapat cepet duit instan gitu kan, karena lingkungan apa namanya, gaya hidup. Memilih pekerjaan yang apa namanya, ya yang menghasilkan duitnya tuh nggak perlu pakai tes ini itu, nggak perlu maksudnya apa namanya, nggak perlu menghabiskan waktu 8 jam kerja bener, gitu ya. Ya walaupun 8 jam kerja, mereka juga kerjanya dari 8 jam juga ya, bahkan bisa jadi dari lebih. jam bener dari jam 11 malam lah mereka. Enggak, biasanya buka tuh karaoke kan jam 7 itu sampai kadang sampai pagi jam 3 mereka baru tidur gitu. Tapi resikonya luar biasa sih, resikonya itu gitu. Makanya yang paling penting yang tadi kita bilang, bahwa yang paling penting adalah kesadaran diri dan edukasi terkait itu penyakit menular. Iya, edukasi bagaimana mencegahnya ya, benar. Gimana cara jangan sampai penyakit-penyakit menular itu tertular ke kita gitu, yang apalagi HIV itu adalah salah satu penyakit yang belum ada obatnya gitu. Sampai hari ini belum ada obat yang bisa menyatakan bahwa HIV itu sehat, maksudnya sembuh total gitu. Cuman mereka hanya mungkin secara badan segar gitu ya Mbak ya, secara badan sehat lagi, bisa beraktivitas seperti biasa lagi, tapi virusnya masih tetap ada dalam dirinya. Iya. Nah, sebenarnya kenapa perempuan itu harus lebih menjaga gitu? Karena kita yang nantinya akan punya anak gitu. Ya. Kita yang nantinya akan bisa secara langsung menularkan gitu. Beda dengan laki-laki gitu kan. Karena memang sebetulnya apa namanya, HIV itu nggak bisa ditularkan melalui sperma, justru air maninya kan. Ya, gitu. Nah, apa namanya? Nah, itu ketika seorang perempuan itu dia aktif secara seksual tapi tidak cukup terpapar informasi terkait HIV, ini yang agak bahayanya ya kan. Nanti mereka menikah, mereka punya anak gitu. Nah, itu sih yang dimana ya, menurut aku memang lebih fokus untuk perempuan itu apa namanya, paling penting untuk bisa membuka wawasan gitu. Iya. Ya itu ya, balik lagi, pendidikan itu bukan pendidikan secara detail ya, maksudnya ilmu itu kita perlu dapat gitu. Apapun itu ilmunya, kita harus punya ilmunya dulu. Apapun yang mau kita lakukan tuh ilmunya harus kita kantongin dulu, biar apa, biar kitanya selamat gitu kali ya. Kayak kalau misalnya mau ke suatu tujuan, harus tahu dulu jalanannya kemana gitu kan, arahnya, biar nggak kesasar. Nah kayak gitu juga mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan seks bebas, misalnya pergaulan bebas, drugs, kayak gitu-gitu. Teman-teman juga harus ngerti resikonya di mana, resikonya seberapa besar gitu. Benar. Jadi jangan sampai ya udah gue fun di sini gitu, tapi cuma sekedar fun doang, tapi kan endingnya ada sesuatu yang kita harus ambil resikonya yang berkepanjangan, resikonya yang seumur hidup kayak gitu. Jangan sampai kita ambil sesuatu cuman buat fun sekarang tapi nggak fun selamanya, kan juga nggak lucu ya Mbak ya gitu. Terus Mbak, dari apa namanya, sejauh ini ya, dari sekian banyak orang yang udah pernah Mbak temuin gitu, ada nggak sih cerita yang paling menyentuh gitu buat Mbak, yang nggak bisa bikin Mbak lupa? Yang nggak bisa bikin aku lupa itu ini sih, nenek-nenek. Aku nemuin dia kayaknya sih apa namanya, dia usianya 70-an lah, 70-an,
aku ketemu beliau itu di lokalisasi Mhm. di apa namanya, ya di lokalisasi, dan yang masih aktif apa namanya Transaksi. iya Oke. gitu, 70 tahunan loh gitu. Oh. Apa namanya, dan maksudnya tuh masih ada aja yang mau gitu kan ya. Dan itu tuh yang paling bikin miris itu apa namanya, beliau itu kan apa namanya ada terinfeksi IMS ya. Apa tuh? IMS Infeksi. menular seksual. Oke. Jadi dia ada penyakit IMS-nya. Mhm. Nah itu aku coba rujuk. Nah cuman aku tuh kaget gitu. Maksudnya yang nyentuh tuh kok masih maunya ya karena beliau itu sendiri hidupnya, terus Oke. nggak ada yang Gak ada keluarga yang peduli mungkin. bukan nggak ada yang Atau- nggak ada yang peduli, tapi memang nggak ada gitu. Oh, Dia di situ ya sebatang sendiri. kara. Oke. Terus habis itu juga apa namanya, yang ngebayar itu cuman, bayangin deh, ngebayarnya itu kadang cuman pakai sayuran gitu, Ya Allah. atau enggak cuman beras, atau enggak cuman apa namanya. Terus aku bilang itu apa namanya, kalau main maksudnya tuh nggak dilihat dulu tuh kayak gimana ya. Enggak, pokoknya udah kan lampunya dimatiin neng gitu. Kan penyakitnya, maksudnya berpikirnya untuk stop dulu ya Bu gitu. Dia nggak mau dipanggil ibu sebenarnya. Ibu. Terus maunya oke. Tidak mau mengakui ya. Oke, teman-teman, just for information aja. Ini kita sambil nunggu makanan. Iya. Kita sambil nunggu seafood khas View-nya belakang bagus banget ya. tembok Sebenarnya. hitam. Sebenarnya bagus banget. Kalau sekarang tembok hitam, tapi kalau pagi tuh keren banget. Ini kita lagi ada di apa? Tanjung Tinggi. Benar. Iya bener kok. Isi aku jadi kaget. Kita lagi ada di Tanjung Tinggi dan kita tadi habis main apa namanya Kak? Pedal board. Ya, pedal board. Seru banget. Seru banget. Nanti intip juga ya kegiatan kita. By the way, Lagi belajar ini pedal. ada tanya jawab nggak sih? Kayaknya seru deh kalau misalnya abis bahas kayak gini terus ada tanya jawab. Boleh, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya langsung aja tanyain di kolom komentar, oke? Biar nanti kita langsung jawab di video berikutnya. Oke. Oh, aku mau kasih tahu dulu apa yang lagi kita pesen nih sebelum kita lanjut. Mantap. Ini tadi kita sambil nunggu makanannya. Ini kita juga pesen jeruk anget. Jeruk anget ini tuh jeruknya jeruk kunci. Jeruk kunci khas dari sini, khas dari Belitung. Terus juga, wah jadi mukbang ini. Gak apa-apa lah ya, selingan dikit aja. Mau pamer ceritanya tuh. Ini kita makan rajungan saus padang. Wah. Terus juga ada apa nih? Wah, Ini porsinya ini banyak banget sih. ikan Sumpah. Gangan apa gagan sih? Gan sih bacanya? gangan, bener. Kalau si doi ya jangan. Nggak usah disebut, oke? Jadi kuah asam gangan Gangan itu adalah kuahnya pakai kunyit ya. khas banget. Khas banget pokoknya dari sini. Kuahnya kuah kuning, tapi ini asam manis rasanya. Dan ini apa sih, nanas ya? Ya, pakai nanas. Ini ikannya ikan apa tadi Kak? Kerisi. Kalau di situ bilangnya kerisi. Kerisi. Oh, kerisi namanya. Insya Allah. Enak banget sumpah. Udah pernah nyobain soalnya semalam, jadi aku tahu ini enak. Sama satu lagi kangkung, udah lah ya. Udah paling Cah kangkung udah paling TOP BGT. yang menu Oke, wajib banget. yuk sebelum kita lanjut, sebelum kita makan, kita lanjutin dulu Mbak tadi. Si nenek-nenek ini kan ya, maksudnya si Mbak ya. Iya. Oke, Mbak usia 70 tahun ini, selain alasan itu, apa karena beliau hobi atau memang nggak punya keahlian lain atau gimana sih? Iya, jadi awalnya itu beliau itu memang terpaksa karena faktor ekonomi, pendidikan, yang nggak sekolah gitu. Terus abis itu kesini ya udah jadi karena terbiasa aja, jadi kebiasaan kayak gitu. Jadi kebiasaan, terus ya udah jadi habit
enak aja katanya gitu. Ya udah, jadi ya udah gitu, pekerjaan yang dia ambil, yang dia pilih, akhirnya memilih untuk itu aja gitu. Maksudnya untuk itu. Masih ada lagi selain itu? Maksudnya misalnya nih yang dia memang Ada. terpaksa gitu banget. Ada juga ibu-ibu yang dia ada di lokalisasi juga, yang ketika setiap kali dia mau mau melayani ya, dia harus mabuk dulu karena saking dia itu nggak mau ngerasain apa yang dia lakuin. iya Oke. karena dia berpikir bahwa ya kita tuh kadang, aku sendiri mikir aduh, ngelayanin seseorang yang nggak kita sayang gitu kan. Ya itu perasaan-perasaan yang mereka ingin hilangkan, makanya mereka tuh biasanya mabuk dulu sampai benar-benar hilang sadar baru mau melayani. Kalau belum, mereka nggak mau gitu. Wah, luar biasa ya. Ketemu banyak orang-orang luar biasa ya Mbak ya. Di sana. Keren banget sih. Yaudah teman-teman, ini udah wangi banget. Lapar. Udah wangi banget, udah lapar. Kita udah ditungguin sama rajungannya. Kalau misalkan ada pertanyaan tadi, tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan kita mampu, kita akan jawab di video berikutnya. Thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku Wican, Kurina Puspikasari. sampai jumpa di Chan Time berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.